Tahu nggak kalau kadang lo butuh waktu buat berhenti sejenak, ngeliat kembali apa aja yang udah dicapai, dan mastiin kalau lo sudah siap buat langkah berikutnya? Hidup ini adalah perjalanan panjang. Dan lo pasti jarang atau malah lupa buat ngevaluasi diri kan? Nah, gimana sih cara terbaik buat selalu siap menghadapi babak baru dalam hidup lo? Di sini, kita bakal ngebahas keputusan-keputusan sekali seumur hidup yang bisa bikin produktivitas lo 100 kali lebih jos. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Kita percaya kalau setiap keputusan besar yang lo ambil sekarang, bakal bawa lo ke level yang lebih tinggi dalam perjalanan hidup lo nanti. Jadi siap-siap guys, kita bakal bareng-bareng ngulik hal-hal yang bisa ngebantu lo mencapai potensi terbesar dalam hidup lo. Yuk, kita mulai. Yang pertama, membeli whiteboard. Lo pernah nggak ngerasa kalau ide di kepala lo tuh sering banget kabur atau lupa? Nah, itu sebabnya whiteboard penting banget. Jadi, salah satu tips produktivitas terbaik yang kita pakai adalah punya whiteboard di tempat kerja, dan di bagian atasnya lo tulis big goal yang pengen kita capai. Ini membantu banget buat ngingetin lo tiap hari tentang apa yang lagi lo kejar. Whiteboard ini harus ada di tempat yang kelihatan terus, jadi lo nggak akan pernah bisa lupain. Dan ternyata, ada sesuatu yang keren banget yang terjadi waktu lo menuliskan ide atau goal lo. Otak lo bakal lebih fokus dan serius buat ngejalaninnya. Dengan begini, lo bisa mundur sejenak, ngeliat gambaran besar, dan tahu apa aja yang perlu diperbaiki. Ini kayak lo jadi arsitek buat hidup lo sendiri. Lo yang nyusun rencana dan cek apa aja yang perlu diubah buat hasil yang lebih maksimal. Jadi, jangan cuma simpen tujuan di kepala lo aja, tuliskan dan lihat langsung di depan mata. Yang berikutnya, jangan coba untuk mengingat semuanya. Otak lo itu bukan mesin pengingat, tapi alat buat ngeluarin ide-ide yang bisa bikin hidup lo lebih keren. Jadi, daripada sibuk nginget-nginget semua hal, mending lo mulai tulis apa aja yang kepikiran. Fitur notes di HP lo udah lebih dari cukup dan gratis pula. Kalau lo pengen lebih oke, bawa notepad kecil dan tulis ide yang datang kapan aja. Terus, buat hal-hal yang penting kayak event atau tugas, pakai kalender. Semua orang sukses pasti pakai kalender, dan lo bisa milih Google Calendar sebagai salah satu pilihan untuk ini. Semua jadwal dan tugas bisa langsung lo masukin ke situ. Satu hal yang paling ngeselin adalah kalau lo punya ide brilian, tapi lo terus lupa apa idenya kan? Nah, dengan kebiasaan nulis begini, lo nggak bakal ngalamin lagi kejadian kayak gitu. Jadi, kalau lo belum lakukannya, berarti lo belum maksimal ya. Yang berikutnya, temukan kapan waktu produktif lo. Setiap orang punya jam-jam tertentu dalam sehari di mana mereka di puncak performanya. Ini yang disebut jam produktif. Buat kebanyakan orang, itu biasanya pagi-pagi banget, tapi buat yang lain, bisa aja siang atau sore. Mungkin lo mikir kalau lo adalah anak malam. Sampai akhirnya lo bandingin hasil kerja lo dan akhirnya nyadar kalau ternyata, jam 10.30 pagi sampai pukul 2.30 siang itu adalah waktu lo yang paling ngeboost produktivitasnya. Begitu lo tahu jam-jam produktif ini, langsung blok aja waktu lo sekitar 24 jam setiap hari buat fokus ke hal-hal yang benar-benar penting dan produktif, yang ngedukung progres lo. Kalau konsisten, lo nggak bakal lagi khawatir buat ngejar deadline atau mencapai goal yang penting. Jadi, temukan jam-jam itu, maksimalkan dan kejar impian lo. Yang berikutnya, persiapkan semuanya malam sebelumnya. Ini adalah salah satu cara buat ngehack produktivitas lo. Semua hal yang lo siapin malam sebelumnya, pasti bakal kelar keesokan harinya. Ini kayak lo nemuin cheat code dalam hidup lo. Misalnya, lo siapin sepatu olahraga di depan pintu dan bilang ke diri lo sendiri, besok pagi gue mau lari. Dengan begitu, kemungkinan lo buat lari beneran keesokan harinya jadi lebih besar. Intinya, semakin sedikit gangguan antara lo dan tujuan lo, semakin gede kemungkinan lo buat nyelesaikan itu. Kalau lo udah siapin semua dari malam sebelumnya, mau itu baju kerja, daftar tugas, atau bahkan persiapan makanan apa, lo bakal lebih fokus dan gak banyak mikirin hal-hal sepele. Jadi, mulai deh biasain untuk nyiapin segala hal sebelum tidur. Ini berarti lo udah setengah jalan dari yang lo targetin. Ini simple, tapi powerful. Yang berikutnya, 10 menit fokus setiap hari. Setiap pagi, sambil ngopi, coba luangin waktu 10-15 menit buat ngeliat keluar jendela dan ngeriset otak lo. Ini semacam meditasi sekaligus coaching buat diri lo sendiri.
Pikirin tujuan, break it down jadi langkah-langkah kecil, dan bikin diri lo semangat buat hari itu. Banyak orang gak pernah mikir produktif tentang hidup mereka. Pikiran mereka sering kali kacau, penuh kekhawatiran, dan akhirnya gak bisa mikir fokus ke tujuan. Kita dulu juga gitu, sampai akhirnya sadar kalau ini adalah langkah pertama yang harus kita lakuin. Begitu lo mulai rutin, otak jadi lebih jernih, dan lo bisa lebih fokus sama hal-hal yang penting. Jadi, jangan remehkan waktu 10 menit, itu bisa bikin perbedaan besar buat masa depan lo. Yang berikutnya, automasi investasi dan pembayaran tagihan. Kita semua nggak suka bayar tagihan. Siapa sih yang suka? Ngebosenin, makan waktu, dan buang energi. Jadi, lo automasi aja semuanya. Pembayaran berulang buat utilitas, subscriptions, dan lainnya, lo bisa atur secara otomatis. Periodikali, lo bisa cek statement buat pastiin kalau semuanya benar, dan itu nggak akan lebih dari 2 jam setahun buat semua tagihan. Ini bikin lo bebas dari biaya keterlambatan dan telepon-telepon yang mengganggu dari perusahaan yang nanyain kapan lo bakal bayar. Begitu juga dengan investasi. Waktu pasar lagi turun, lo nggak perlu nebak-nebak kapan waktu yang pas buat beli. Jadi lo bisa set pembelian berulang. Lo tinggal nentuin parameter buat perintah beli saham. Misalnya, kalau saham turun 10%, beli sekian banyak. Kalau turun 20%, beli lebih banyak lagi. Dan ini bikin pikiran lo bebas, nggak perlu cek grafik tiap detik, kecuali kalau ada investasi spesifik seperti beli properti. Ini ngebantu lo buat tetap fokus sama hal-hal yang lebih penting untuk lo kerjakan. Yang berikutnya, membatasi konsumsi. Kalau diberi kesempatan, lo pasti cenderung untuk mengkonsumsi barang-barang secara berlebihan. Ini udah terprogram di DNA selama jutaan tahun. Semua hal bisa kebablasan kayak makanan, obat, hiburan, bahkan waktu. Dulu, kalau lo nemu buah apel di pohon, lo bakal makan semua karena nggak tahu kapan lagi bisa nemuin buah itu. Nah, inilah kenapa sekarang lebih banyak orang yang mati karena obesitas daripada kelaparan. Meski lo udah usaha untuk pergi ke gym, makan sehat seminggu penuh, tiba-tiba ada temen ngajakin keluar, dan semua hasil usaha lo hilang gara-gara ini. Gini ya, kita nggak bilang kalau lo nggak boleh keluar, nggak boleh nonton Netflix, atau nggak boleh makan enak. Cuma, lo harus batasi. Misalnya 1 episode 50 menit, atau 1 burger rasanya sudah cukup. Ini adalah gaya hidup yang bakal kasih lo hasil dalam jangka panjang. Ingat, konsistensi adalah kunci di sini, bukan cuma sekali-sekali aja. Yang berikutnya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Ada perkataan yang bilang, kalau beli barang murah, beli 2 kali. Guys, lo nggak bisa beli barang murah terus-terusan, lo butuh lebih dari itu. Coba deh terapin mental kayak kalau lo bingung milih antara 2 barang, pilih yang kualitasnya lebih tinggi. Ini bukan cuma soal barang, tapi juga tentang segala hal dalam hidup lo, dari furnitur, baju, makanan, sampai pilihan hidup lo yang lain. Pilih kualitas yang lebih baik, karena itu yang bakal ngasih value yang lebih optimal dalam jangka panjang. Misalnya, daripada beli sepatu yang gampang rusak, mending pilih yang sedikit lebih mahal tapi awet. Selain itu, kualitas akan bikin lo merasa lebih puas dan nggak nyesel. Jadi, jangan pelit dalam hal kualitas, karena investasi kecil hari ini bakal bawa manfaat besar ke depannya. Yang berikutnya, no is your new default. Guys, mulai sekarang stop bilang iya ke semua orang dan segala hal. Jangan ambil tanggung jawab, atau ikut-ikutan hal yang gak akan mendukung tujuan utama lo. Ingat, kapasitas lo terbatas. Jadi, setiap kali lo bilang iya buat sesuatu yang gak lo pengen, lo secara gak langsung bilang no buat hal-hal yang lo benar-benar mau kerjain. Banyak orang yang ngerasa hidup mereka gak sesuai impian, karena mereka terus-terusan bilang iya ke hal-hal yang gak penting. Ingat, hidup lo cuma sekali, dan waktu itu terbatas banget. Kalau lo terus-terusan bilang iya buat nongkrong, proyek baru, atau hal-hal yang gak penting, lo bakal nyesel di masa depan. Jadi, jangan takut buat menolak permintaan yang tidak perlu. Yang berikutnya, tetapkan tujuan yang bisa dicapai dan dapat mengubah hidup. Ingat whiteboard yang kita bahas tadi? Nah, lo udah tulis big goal di atasnya. Terus lo udah breakdown langkah-langkahnya, pakai time frame,
dan mulai ngebidik tujuan dengan strategi yang jelas. Dengan pakai framework, lo punya kemungkinan lebih besar buat mencapai setiap goal yang udah lo tentuin. Ingat, tujuan harus jelas. Ini termasuk gimana caranya lo mencapai tujuan itu, alat atau resources yang lo butuhin, dan siapa aja yang bakal bisa bantu lo. Orang biasa cenderung cuma berharap hidupnya berubah, punya rencana yang samar-samar soal masa depan mereka, dan berharap semuanya jadi lebih baik tanpa strategi. Tapi orang sukses, mereka punya jalan yang jelas, langkah-langkah konkret, dan peta yang nuntun mereka ke keberhasilan. Jadi, jangan ragu buat tentuin tujuan yang jelas dan terukur, karena itu yang bakal bikin lo bergerak maju. Yang berikutnya, selesaikan satu winning task setiap hari. Orang-orang sering mikir kalau lo harus jadi Superman buat nyelesain hal-hal besar dalam hidup. Mereka salah. Ini yang harus lo lakuin tiap hari. Tentuin satu tugas yang benar-benar memajukan hidup lo, dan lakuin itu setiap hari. Pikirin, satu hal yang bakal lo kerjain hari ini yang benar-benar gerakin lo ke depan. Jangan cuma nyelesain rutinitas biasa yang gak nambah apa-apa. Lo butuh satu tugas yang bakal bikin perbedaan nyata, yang benar-benar mendorong lo maju. Temuin itu, dan lakuin. Lo nggak bakal ngerasa winning hari itu kalau tugas itu nggak selesai. Kadang tugasnya bisa sama tiap hari, kadang bisa beda. Tapi yang penting adalah temuin hal yang paling penting dan kerjain sampai beres. Setiap hari, pastiin ada sesuatu yang lo kerjain yang benar-benar ngegerakin lo lebih dekat ke tujuan besar lo. Yang berikutnya, musik untuk kerja dan belajar. Kita bisa aja kerja tanpa musik. Tapi ternyata kita lebih produktif kalau dengerin musik. Tapi ingat, jangan pilih lagu yang bakal ganggu fokus lo. Hindarin lagu yang ada liriknya, karena itu bisa bikin lo malah kedistrak. Sebaiknya, buat playlist panjang yang bisa diputar terus-terusan tanpa ganggu konsentrasi. Kita lebih suka dengerin instrumental hip-hop atau lo-fi, yang vibe-nya santai tapi tetap bikin semangat. Musik terbaik buat naikin produktivitas adalah yang hampir nggak kedengeran. Kayak background sound yang bikin lo fokus tanpa harus mikirin musiknya. Jadi, mulai deh cari genre atau playlist yang paling pas buat lo, supaya kerja atau belajar jadi lebih efektif. Fokus itu kunci, dan musik yang tepat bisa bantu lo buat dapetin itu. Yang berikutnya, makanan dan kebersihan. Hampir semua orang suka masak, tapi ini lebih sebagai pengalaman kuliner bareng temen atau keluarga aja, bukan buat kegiatan rutin harian. Kalau lo sibuk, 45 menit setiap hari cuma buat nyiapin makanan adalah membuang-buang waktu. Jadi, lo bisa pakai layanan antar untuk ini. Semua bahan makanan segar diantar langsung ke rumah, termasuk kebutuhan lainnya kayak minuman. Jadi lo tinggal pilih bahan yang lo butuhin, dan semuanya beres. Untuk makanannya, lo juga bisa order makanan sehat untuk diantar ke rumah. Ini udah bisa untuk 3 kali makan plus 2 snack yang sesuai dengan kebutuhan kalori dan kesehatan lo. Jadi gak perlu ribet lagi mikirin mau makan apa. Kalau nggak mampu untuk pesan ntar, lo bisa coba masak dalam jumlah besar di hari Minggu, dan makan makanan yang sama sepanjang minggu. Ini bisa jadi solusi yang lebih praktis. Hal yang sama dengan kebersihan rumah lo, jangan buang-buang waktu. Lo tinggal pakai jasa profesional yang udah bawa alat lengkap kayak Go-Clean dan bisa bersihin rumah jauh lebih cepat. Ingat, waktu lo terbatas. Jadi manfaatin untuk fokus ke hal-hal yang lebih penting. Yang berikutnya, singkirkan godaan dari hidup lo. Kesuksesan itu sebenarnya banyak ditentukan oleh lingkungan sekitar. Lo butuh kondisi yang mendukung buat berkembang, karenanya lo harus super hati-hati supaya nggak merusak diri sendiri. Misalnya, kalau lo lagi diet, jangan pernah taruh coklat atau camilan di meja makan. Kenapa? Karena di awal setiap proses yang dilakukan, kekuatan lo buat menahan godaan itu masih lemah banget. Lo harus desain hidup lo sesimpel mungkin. Lakuin hal-hal yang pasti bisa mendukung tujuan lo. Jangan sampai lo malah tergoda buat lakuin sesuatu yang gak sesuai sama apa yang lo pengen capai. Ini juga berlaku buat hal-hal lain. Kayak misalnya kalau lo pengen jadi lebih produktif, jauhkan hal-hal yang bisa bikin lo terdistraksi. Jangan taruh HP di depan lo pas lagi kerja, atau paling tidak mati notifikasi untuk hal-hal yang gak penting. Jadi, salah satu langkah buat sukses adalah lo bisa ngatur lingkungan lo, yang mendukung lo untuk terus maju. Yang berikutnya, pakaian. Lo nggak tahu mau pakai apa. Itu pasti salah satu masalah yang paling ngeselin kan? Kadang,
Masalah itu muncul karena lemari lo penuh dengan barang yang nggak berkualitas. Kalau lo punya pakaian yang berkualitas, lo bakal lebih gampang milih outfit. Ada 2 cara buat ngatasin masalah ini. Pertama, lo bisa kayak Steve Jobs yang pakai baju yang sama tiap hari dengan sedikit variasi. Ini akan bikin lo nggak pusing mikirin baju apa yang mau dipakai setiap hari. Cara kedua, coba cari kapsul wardrobe di Google. Ini adalah konsep di mana lo punya koleksi pakaian yang bisa dipadu-padankan, punya banyak pilihan outfit hanya dengan beberapa potong pakaian aja. Kunci dari kapsul wardrobe ini adalah kualitas dan fleksibilitas. Pakaian-pakaian yang lo pilih harus gampang digabungin dan punya kualitas yang tahan lama. Semakin lo minimalis dalam memilih pakaian, semakin gampang hidup lo, dan lo bisa lebih fokus ke hal-hal penting. Jadi, kurangi keputusan yang nggak perlu, termasuk soal apa yang mau dipakai. Ini akan bikin lo lebih produktif dan nggak buang-buang waktu cuma buat mikirin baju. Yang terakhir, istirahat untuk mencapai tujuan. Manusia nggak dimaksudkan buat kerja terus tanpa henti. Lo bukan mesin. Dan meskipun mesin sekalipun, ini bisa rusak kalau dipaksa jalan terus tanpa henti, apalagi sebagai manusia. Yang perlu lo tahu adalah, istirahat itu harus dengan tujuan. Kebanyakan orang nggak paham cara istirahat yang benar. Mereka nungguin weekend buat relaksasi, tapi malah full banget kegiatannya, nongkrong, atau jalan-jalan. Tahu-tahu pas liburan selesai seringnya malah ngerasa capek bukannya recharge, dan akhirnya malah ngerasa butuh liburan lagi. Ini artinya lo salah dalam cara beristirahat. Lo tahu singa kan? Singa nggak lari terus-terusan kan? Nggak. Singa itu berburu dengan fokus, lalu istirahat panjang. Begitu juga lo. Kalau terus-terusan kerja tanpa istirahat yang cukup, lo bakal kelelahan dan nggak bisa perform maksimal. Lo butuh istirahat untuk recharge, supaya energi lo terjaga, dan lo bisa balik dengan performa yang lebih baik. Istirahatkan tubuh dan pikiran lo biar siap buat berburu lagi dan mencapai tujuan-tujuan besar lo. Jadi, istirahat itu bukan tanda kelemahan, tapi adalah bagian dari strategi untuk sukses. Nah, dari hal-hal ini, mana yang menurut lo bakal punya dampak terbesar dalam hidup lo kalau diterapin? Atau lo ada pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya, karena kita penasaran banget sama perspektif lo soal ini. Jadi jangan ragu buat nambahin poin-poin penting yang terlewat di sini. Terakhir, terima kasih sudah menonton ya. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.